Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo semuanya sobat KPI dan para penonton setia podcast UA Entertainment. Ketemu lagi dengan saya di sini Ahmad Jalaluddin Ahsani. Jadi kali ini kita akan membahas seputar ke-KPI-an, yang mana itu gunanya untuk mengedukasi dan memperkenalkan kepada seluruh penonton dan seluruh generasi Wali Songo tentang apa itu agent of change, dan untuk mengedukasi bahwa kita semua merupakan agent of change atau agen perubahan. Nah, di sini saya sudah bersama narasumber kita, yaitu yang mana beliau merupakan dosen senior dari jurusan KPI Fakultas Dakwah UIN Wali Songo Semarang. Baik, penasaran seperti apa kelanjutannya? Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bahwa pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahim, berdialog untuk berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang apa itu agent of change atau sebagai agen perubahan. Baik, terima kasih para pemirsa yang berbahagia. Saya Najahan Musafa, ya, dosen komunikasi dan penyiaran Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang. Saya mengampu mata kuliah banyak lah, tapi paling tidak bidang saya adalah bidang ilmu komunikasi. Baik, jadi selamat bergabung dan selamat berbagi bersama-sama di dalam forum yang cukup insya Allah penuh membarokah ini. Itu saja. Baik, masuk ke pertanyaan pertama ya Pak. Kira-kira Bapak ini sudah berapa lama sih mengajar di jurusan KPI Fakultas Dakwah UIN Wali Songo Semarang? Ya, sampai hari ini saya mengajar sudah belum lama sih, baru 28 tahun. Ya, jadi sudah senior. Ya, baru 28 tahun saya mengajar di jurusan KPI. Nah, kebetulan saya juga alumni dari KPI, mengajar di KPI. Ya, 28 tahun ya, bisa dikatakan lama ya belum, dikatakan belum ya sudah lama. Nah, tergantung perspektifnya yang mana. Berarti memang benar-benar dosen senior ya. Artinya ilmu tentang ke-KPI itu udah tidak bisa diremehkan lagi. Bisa disebutkan ya beberapa saja mata kuliah apa saja yang pernah Bapak ampu? Ya, di S1 saya tidak hanya mengajar di S1 tapi juga di S2 KPI, di Pasca Sarjana. Core-nya adalah ilmu komunikasi. Jadi ada ilmu komunikasi, teori-teori komunikasi, komunikasi pembangunan, komunikasi politik, ada komunikasi penyuluhan, ada studi kritis komunikasi, dan komunikasi media dan globalisasi. Jadi core-nya adalah ilmu komunikasi, tapi ada cabang-cabang yang bisa kita eksplorasi di dalam mata kuliah itu. Kemudian Bapak kan sudah cukup lama mengajar di KPI, bisa dibilang dosen senior juga. Lalu tantangan apa sih yang diperoleh selama mengajar di jurusan KPI itu, Pak? Tantangan terbesar adalah bagaimana saya bisa mengajar lebih baik, bisa mengajar dan berbagi ilmu kepada mahasiswa, kepada masyarakat yang kreatif, yang inovatif, tidak membosankan, dan bisa mencerahkan bagi semua mahasiswa yang saya ajar. Karena prinsip dari mengajar itu tidak hanya sekedar transfer of knowledge, tetapi ada transfer of values. Jadi mentransformasikan nilai-nilai. Ya. Nilai-nilai tidak hanya sekedar ilmu, tapi juga ada nilai yang ditransformasikan sehingga bisa membentuk sebuah kepribadian, bisa membentuk sebuah sikap dan perilaku. Kalau hanya sekedar pengetahuan saja, tidak sampai kepada sikap dan tidak sampai kepada pengetahuan, itu belum lengkap. Pengetahuan it's okay, tetapi pengetahuan juga harus diikuti dengan sikap dan diikuti juga tindak lanjuti dengan perilaku. Jadi intinya adalah tiga hal itu, bagaimana supaya apa yang kita
sampaikan kepada mahasiswa mampu untuk bisa diimplementasikan dan mampu untuk bisa diaktualisasikan dalam 3 bidang itu. Berarti Tantangannya itu. Secara bahasa lain bahwa akhlak merupakan jauh di atas dari segalanya ya Pak. Ya, karakter itu. Karakter, perilaku dan ya. Kemudian apa kesan Bapak selama mengajar di KPI UIN Walasongko Semarang, Pak? Ya, kesannya banyak, mulai dari menyenangkan sampai tidak menyenangkan. Ya jujur sebagai dosen itu kan cukup panjang pengalaman. Tetapi apapun kalau tidak menyenangkan itu bukan berarti kemudian menyusahkan, tetapi itu adalah tantangan. Jadi kita menggunakan perspektif yang positif. Kalau menyenangkan itu semuanya sudah tanpa harus kita antisipasi, menyenangkan itu sudah bagian dari kehidupan kita. Tetapi kemudian ketika tidak menyenangkan, itulah tantangan yang harus kita selesaikan. Bahwa ada mahasiswa yang kurang antusias, ada mahasiswa yang terlambat, ada mahasiswa yang kurang interest, ya disitulah kemudian menjadi tantangan kita bagaimana untuk merubah ini, bagaimana mengubah supaya tidak interest menjadi interest, yang tidak tertarik menjadi tertarik, yang tidak semangat bisa menjadi semangat. Itulah sebenarnya tugas kita. Jadi kita tidak hanya sekedar sudah kita menyelesaikan persoalan, mengajar selesai, tetapi kemudian tidak punya tanggung jawab moral terhadap bagaimana kelanjutan dari pelajaran atau kuliah yang kita selesaikan. Kita masuk ke pertanyaan yang menjurus ke tema utama kita ya, bahwa kita membawa tema Agent of Change. Nah, selama Bapak mengajar di dosen KPI kan tadi Bapak bilang bahwa Bapak pernah mengajar mata kuliah komunikasi pembangunan. Nah, apa sih peran komunikasi pembangunan pada diri seseorang yang menjadi seorang agen perubahan atau agent of change? Ya, bahwa pembangunan itu adalah sebuah upaya, sebuah effort yang sistematis dan disengaja dalam rangka untuk mengubah, ya, mengubah sebuah keadaan dari yang tidak baik menjadi baik, keadaan yang sudah baik menjadi lebih baik, ya, yang kurang bisa menjadi lebih. Nah gitu, itu pembangunan. Bahwa intinya pembangunan itu adalah bagaimana kita mampu untuk mengubah sebuah kondisi ke arah yang lebih baik. Itu pembangunan. Nah, dimensi pembangunan itu cukup banyak. Tidak hanya dimensi fisik, tetapi juga dimensi non-fisik, termasuk pembangunan manusia. Nah, disinilah kemudian bagaimana peran komunikasi ini mampu untuk menjadi elan vital, menjadi faktor yang bisa menginformasikan, bisa mendelivery, bisa membuat sebuah pesan-pesan pembangunan ini, pesan-pesan pembangunan yang mampu menjadikan keadaan ini bisa lebih baik. Nah, inilah peranan komunikasi, peranan komunikator, peranan agen pembangunan, bagaimana agar program-program pembangunan yang sudah didesain oleh pemerintah, didesain oleh aktor-aktor ini bisa tersampaikan kepada masyarakat. Nah, ini hal yang penting. Kenapa? Karena tanpa ada sebuah pesan, tanpa ada sebuah informasi yang sampai kepada masyarakat, maka masyarakat satu tidak akan pernah tahu, tidak akan pernah mengerti, tidak akan pernah menyadari, dan tidak akan pernah mampu berpartisipasi. Nah, sehingga disinilah letak pentingnya komunikasi pembangunan di dalam proses pembangunan nasional, terutama di dalam pembangunan manusia Indonesia. Apalagi dalam konteks hari ini, kita memasuki yang namanya era Society 5.0, di mana pembangunan manusia adalah menjadi basic, menjadi dasar dalam rangka untuk membangun peradaban. Peradaban itu apa? Dasarnya adalah ya bagaimana manusia ini mampu untuk mengendalikan semua persoalan yang ada di dunia ini, di masyarakat, dalam rangka untuk membangun masyarakat ini bisa lebih maju. Inilah pentingnya komunikasi.
Ya, tadi kan Bapak menjelaskan bahwa pembangunan itu bisa juga secara fisik dan juga secara non fisik ya. Ya. Mungkin bisa dijelaskan dan atau disebutkan contoh-contohnya apa maksudnya dari fisik dan non fisik itu bagaimana? Ya, kalau kita mendengar kata pembangunan itu asosiasi kita itu kepada pembangunan gedung, pembangunan universitas, jembatan, jalan tol dan sebagainya. Fisik infrastruktur. Ya, infrastruktur yang bisa dilihat. Itu adalah fisik. Ada pembangunan non fisik, ada pembangunan manusia, pendidikan, ya, pendidikan, pembangunan mental, pembangunan karakter. Nah, ini penting. Nah, kan sesuai dengan apa yang menjadi misi Islam itu kan Nabi mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi situlah sebenarnya pembangunan karakter akhlak manusia itu menjadi penting. Ini yang sering kemudian diabaikan atau tidak menjadi prioritas. Karena apa? Pengukurannya susah. Untuk mengukur ini berhasil atau belum itu kan tidak bisa dalam jangka waktu 1 tahun. Tidak ada standarisasi saja. Ya, ada standar. Bapak, kalau misalkan kalau kita sekarang melihat kepada indeks pembangunan manusia atau Human Development Index di Asia Tenggara ya. Indonesia itu kan nomor 5. Setelah Singapura, Brunei, Malaysia, kemudian Thailand. Indonesia nomor 5. Nah, artinya bahwa kita masih punya PR yang cukup besar dalam rangka untuk mengejar ketertinggalan. Kalau indeks pembangunan manusia di Asia Tenggara ini diukur oleh 3 hal, ya kan? Pendidikan. Bagaimana pendidikan kita? Kompetisi pendidikan kita. Itu kan kemudian bagaimana kita di perguruan tinggi ini mampu untuk mengejar ketertinggalan. Satu, bagaimana kita mempublikasi artikel-artikel ilmiah, keterlibatan kita di dalam forum ilmiah, gitu kan, tulisan-tulisan kita dan sebagainya. Nah, itu pendidikan. Ada kemudian kesehatan, kemudian ekonomi. Inilah pembangunan yang menjadi PR kita bersama. Ya. Nah, itulah kemudian bagaimana kita mengkomunikasikan persoalan-persoalan ini kepada masyarakat. Nah, supaya apa? Supaya masyarakat mau satu memahami, menyadari, kemudian mau berpartisipasi bahwa posisi kita hari ini adalah pada level sekian, nomor 5. Maka perlu kita tingkatkan. Caranya apa? Tidak lain adalah dengan pembangunan. Pembangunan apa? Pembangunan pendidikan, pembangunan SDM. Ini PR terbesar bagi kita. Berarti itulah fungsi dari komunikasi pembangunan dalam menjadi dalam mendorong seorang agent of change ya. Ya. Nah, kemudian menurut Bapak apa saja sih peran agent of change untuk di ranah inovasi pendidikan? Ya. Ketika kita sudah mendeklarasikan kita sebagai agen perubahan, ya, maka yang pertama kita adalah menjadi agen yang memang memiliki pengetahuan tentang apa yang mau diubah. Kita pemetaan kan, identifikasi problem apa yang mau diubah atau isu apa yang mau diubah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus risk taker, pengambil risiko, ya. Mau merubah itu tentu membawa risiko-risiko, membawa konsekuensi, betul. ya, membawa konsekuensi bahwa yang namanya perubahan itu bisa diterima dan bisa tidak. Maka seorang agent of change itu harus punya keberanian, ya, risk taker tadi, keberanian untuk mau mengambil risiko. Yang ketiga, harus inovatif. Punya gagasan-gagasan, punya ide, pikiran yang baru, yang selalu berkembang, yang kreatif. Maka kita harus rajin belajar, rajin membaca, rajin melihat media sosial, rajin kita berkunjung, rajin kita itu mengkomparasikan dengan lembaga lain, supaya apa? Supaya kita mampu untuk mengambil informasi, mengambil pengalaman, mengambil gagasan untuk diterapkan di masyarakat kita. Ini harus inovatif dan kreatif. Jadi inilah tantangan sebagai agent of change, ya, agen perubahan. Jangan hanya kemudian kita menerima apa adanya. Ya sudahlah, seperti ini sudah berjalan. Tapi kita tentu harus melakukan evaluasi, evaluasi dan kita melakukan komparasi kepada yang lain sejauh mana prestasi yang sudah kita lakukan. Kemudian achievement apa yang sudah kita raih. Nah, disitulah kemudian menjadi bahan pertimbangan kita untuk
menjadi aktor perubahan. Nah, itu tantangan kita. Jadi saya juga pernah mendengar bahwa menjadi seseorang atau menjadi agent of change itu jangan mudah puas dengan apa yang sudah kita capai, dengan apa yang prestasi yang sudah kita punya, dan apa namanya, seperti kehebatan apa sih yang sudah kita punya gitu ya dalam diri kita. Jadi jangan mudah puas dengan apa yang sudah kita miliki. Terus kemudian menurut Bapak itu apa saja sih kunci keberhasilan dari seorang agen perubahan? Ya, kunci keberhasilan adalah kita mampu untuk mengubah, melakukan perubahan di dalam lingkungan sekitar kita. Yang pertama adalah kita merubah mindset diri kita sendiri. Karena kita harus memulai dari diri kita sendiri. Ibda' binafsik dulu. Kunci kesuksesan di dalam kita mengubah orang lain itu kalau sudah kita sendiri mampu untuk mengubah mindset kita. Seperti tadi disampaikan oleh Mas Jalal bahwa kita jangan puas diri. Tapi kalau kita udahlah, kita sudah puas dengan prestasi kita, kemudian kita tidak akan pernah belajar. Nah, jadi kita selalu merasa diri kita itu masih hijau. Jangan merasa bahwa kita itu sudah merah, sudah matang. Sudah finish. Sudah finish. Kalau kita sudah merasa bahwa ini sudah matang, berarti besok pagi tinggal nunggu jatuhnya. Nah, tapi kalau kita itu masih merasa puasa itu masih belum banyak pengetahuan, masih ada effort yang harus masih ada effort, masih ada upaya, masih ada usaha dan sebagainya. Dengan cara apa? Banyak cara kita bisa melakukan itu. Kita selalu mengupdate informasi. Jadi informasi jangan hanya dari Instagram saja, tapi dari sekian banyak media sosial yang hari ini yang namanya sumber ilmu pengetahuan sudah terbuka lebar, terbuka luas. Nah, kesempatan kita lah untuk menjadi bagian dari agen yang mampu mengubah di sekitar kita. Caranya adalah apa? Caranya kita merubah diri kita sendiri. Karena Allah itu kan sudah mengatakan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kita merubah diri kita dulu sebelum kita merubah masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, itu baru kita akan merasakan bahwa keberhasilan. Minimal kalau kita sudah bisa mengubah sendiri, kalau individu-individu ini sudah memiliki mindset tentang perubahan, tentang inovasi, tentang kreativitas, maka akan tercipta sebuah komunitas yang inovatif. Kalau sudah tercipta komunitas yang inovatif, akan tercipta sebuah masyarakat yang inovatif. Masyarakat yang inovatif akan tercipta sebuah community yang inovatif, dan terus itu akan melebar. Jadi mulai dari diri kita sendiri. Jadi kesimpulannya pembangunan itu merupakan untuk merubah kondisi tertentu menjadi kondisi yang lebih baik, lebih maju. Oke. Kemudian ini yang terakhir Pak, dimohon untuk Bapak membawakan closing statement untuk para pemirsa podcast OE Entertainment terkait pembahasan yang sudah kita bicarakan sebelumnya tadi. Ya. Dipersilakan. Ya, para pemirsa yang berbahagia, jangan pernah puas terhadap apa yang kita raih hari ini, karena besok pagi tantangannya sudah berbeda. Maka belajarlah terus, never ending effort, never ending study, ya, sehingga kita akan selalu mengupdate informasi dan selalu menjawab tantangan di depan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan takut untuk melakukan perubahan. Karena apa? Kalau kita takut melakukan perubahan, maka kita tidak akan pernah berbuat untuk diri kita dan untuk masyarakat. Jadilah manusia yang berani mengambil risiko. Karena apa? Berani mengambil risiko itu bagian dari ijtihad. Kalau kita itu salah, itu sudah punya satu kebaikan. Apalagi kalau itu adalah benar. Sehingga berbuatlah terus tanpa berhenti demi kemajuan dan demi peradaban manusia. Terima kasih banyak Bapak. Mungkin closing statement dari saya, untuk menjadi seorang agen perubahan itu ketika orang lain masih tidur, maka kita harus bangun. Ketika orang lain sudah bangun, kita harus
berdiri, ketika orang lain sudah berdiri kita harus berlari. Berlari. Betul. Mungkin cukup sekian saja pembahasan kita untuk kesempatan pada kali ini. Terima kasih banyak Bapak sudah Sama-sama. atas kesempatannya. Mohon maaf jika kita merepotkan ya. Tidak. Kurang lebihnya ya kami ucapkan mohon maaf. Ya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.